Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor Honda Beat ya, dengan kendala ban belakangnya bocor atau kempes. Langsung saja kita eksekusi. Jadi ini pakai ban tubeless tapi dikasih ban dalam ya. Nanti pada saat pencucian terlebih dahulu kita utamakan untuk memisahkan antara velg dengan ban ya, dengan teknik atau caranya seperti ini. Satu cubitan kita gunakan untuk menahan atau membuka celah ya, satu cubitan lagi kita gunakan untuk mencubit atau mendorong bagian ban luar supaya tidak menempel pada velg ya. Terus seperti itu berulang-ulang sampai keseluruhan bagian bannya itu tidak menempel pada bagian velg ya. Setelah sudah tidak menempel lagi, kita bisa langsung saja tekan dengan menggunakan tangan ya. Kita tekan-tekan saja, dorong menggunakan tangan. Kalau sudah tidak menempel pada bagian velg, kita tekan-tekan secara memutar ya ke seluruh bagian. Sampai secara merata tidak menempel pada bagian velg. Oke, setelah itu lanjut kita ke proses pencubitan ya. Satu cubitan kita masukkan, kalau misalkan terasa berat bagian yang lainnya kita tekan-tekan lagi. Nah, satu cubitan kita tahan, kemudian cubitan kedua kita gunakan untuk mencongkel, dan kita tahan kedua cubitan yang pertama, dan cubitan ketiga kita pakai untuk mencongkel lagi ya. Lanjut cubitan lagi, congkel lagi, yang kedua tetap kita tahan. Nah, kali ini kita lepaskan cubitan yang pertama tadi. Nah, karena sudah mudah, lanjut saja kita membuka keseluruhan bagian ban luaran dengan menggunakan satu cubitan ya. Oke, setelah bagian ban luar terbuka keseluruhannya, lanjut kita keluarkan saja langsung bagian ban dalamnya ya. Kita keluarkan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan media air. Kita langsung saja keluarkan dengan cara dimasukin ke bagian ban luar ya, seperti ini. Lanjut kita lakukan pengecekan seperti dulu. Pertama kita masukkan dulu bagian spentilnya, kemudian kita isi angin atau kita pompa ya. Nah, setelah dipompa, lanjut kita cek, kita masukkan ke dalam air. Kita cek bagian mana yang terdapat gelembung udara ya. Nah, di sini langsung kelihatan adanya gelembung udara, artinya si ban yang dalam itu benar-benar bocor. Nah, kita tandain dulu bagian yang tadi ada lubangnya ya, dengan menggunakan spentil bekas. Oke, setelah itu lanjut kita melakukan proses pembakaran atau pengepresan ya. Sebelum kita pres atau kita bakar, terlebih dahulu kita gosok-gosok dengan menggunakan gergaji ya. Bisa dengan gergaji, bisa dengan amplas juga. Fungsinya cuma untuk menghaluskan dan supaya pada saat menempelkan bagian karet tambal itu tidak bocor atau matang dengan sempurna ya. Oke, lanjut kita gunting dulu bagian karet tambalnya ya, sesuai dengan ukuran lubang yang ada di ban dalam.
Oke, setelah itu kita siapkan bagian pembakaran, kita siapkan kedua kaleng ya. Setelah itu bagian yang ada karet tambalnya menghadap ke bawah, kemudian kita tambahkan karet pengganjal ya. Kemudian kita putar bagian alat presnya searah jarum jam sampai benar-benar ngepres. Bagian ban dalam yang tidak ditambal kita kaitkan ke atas supaya tidak ikut terbakar. Dan kemudian kita tunggu sampai apinya padam ya. Di proses pembakarannya kita skip nanti. Ini saya menggunakan spiritus ya, spiritusnya sesuai takaran saja. Oke, lanjut, nanti kita tunggu sampai apinya padam. Proses pembakarannya nanti saya skip ya. Nah, skip langsung pas apinya padam. Setelah apinya padam, kita longgarkan dulu bagian alat presnya ya. Nanti kita cek bagian yang tadi ditambal apakah masih lengket, dan ternyata tidak lengket ke kalengnya ya. Berarti banyak atau yang tadi kita tambal itu sudah benar-benar matang. Selanjutnya kita lakukan pengecekan yang kedua ya, untuk memastikan bahwa tambalan yang tadi kita tambal itu tidak bocor lagi atau sudah matang dengan sempurna ya. Kita masukkan dulu bagian spendilnya, kemudian kita pompa, dan tadi bagian yang kita tambal kita selupkan ke dalam air ya. Dan sudah bagus, tidak ada kebocoran, artinya yang tadi kita tambal itu sudah bagus. Oke, lanjut kita ke proses pemasangan kembali ya. Nanti proses pemasangan kembali, sebelum kita pasang kembali ban dalamnya, kita cek terlebih dahulu bagian dalam roda belakangnya ya. Nanti kita ambil dulu bagian lapisannya, kemudian kita cek dengan menggunakan tangan ya, kita raba-raba. Harus hati-hati supaya tangan tidak terkena paku atau kawat ya. Secara memutar keseluruhan, setelah dirasa aman tidak ada alat atau benda tajam lainnya, lanjut kita pasang kembali bagian lapisannya. Setelah itu kita lanjut masukkan bagian ban dalamnya, kemudian kita masukkan terlebih dahulu bagian dop ya, yang ada di velg yang ada lubang dopnya, itu kita masukkan ke yang pertama supaya tidak bergeser bagian dopnya. Ya, kemudian lanjut kita masukkan keseluruhan bagian ban dalamnya sampai seluruhannya benar-benar masuk. Setelah itu kita tekan-tekan bagian ban luarnya ya. Lanjut kita pakai cukit kalau misalkan sudah pada masuk. Pelan-pelan satu kali cukitan, kemudian bagian atasnya kita tekan-tekan dulu ya. Kemudian satu cukitan lagi. Lanjut bagian atasnya kita tekan-tekan supaya tidak kesusahan atau tidak berat ya pada saat proses pencukitan. Satu cukitan lagi, kemudian satu cukitan.
Satu kali cubitan, bagian atasnya kita tekan-tekan supaya tidak susah. Terus berulang seperti itu ya sampai keseluruhan bagian ban luar masuk. Oke, setelah keseluruhan bagian ban luarnya sudah masuk, lanjut kita pompa bannya ya. Dan setelah dipompa, bannya sudah bagus, sudah terpasang dengan sempurna ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Silakan klik like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa komen. Terima kasih.